Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih menanggapi Pak Nuruddin, di mana pemahaman Pak Nuruddin ini benar-benar belangsak kaum muslimin. Benar-benar belangsak ya, Pak Nuruddin memuji Syiah, bahkan mengatakan bahwa sayap Islam itu ya, antara Aswaja dengan Syiah, Sunni dengan Syiah. Tapi Sunni ini ya, Sunni versinya Pak Nuruddin, Sunni Sufi yang sesat dan menyesatkan itu. Karena ya, Ahlu Sunnah menurut definisi Pak Nuruddin itu ya Ahlu Sunnah yang seperti kita lihat, yang mereka mengklaim paling sunnah ya, selain mereka neraka, selain mereka ya, salah semua ya. Yang benar hanyalah Aswaja, hanyalah NU, hanyalah Sufi. Padahal kalau kita melihat akidah, ibadah, muamalah mereka ya jauh dari ajaran sunnah ya. Bahkan Pak Nuruddin mengatakan bahwa orang-orang yang disebut Salafi atau Wahabi itu tidak mengikuti para salafus soleh. Yang mengikuti adalah orang-orang yang disebut oleh Pak Nuruddin sebagai Aswaja ya, sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah, sebagai Sunni itu ya. Yang sholawatan ketimpringan, zikir ya, sampai kesurupan ya, mimpi jadi dalil, orang gila jadi wali. Nah, itu Ahlu Sunnah wal Jamaah menurut Pak Nuruddin. Jadi Ahlu Sunnah wal Jamaah versi Pak Nuruddin itu ya orang-orang yang belangsak pemahamannya itu malah disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tapi orang-orang yang berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, yang mereka tidak berakidah, tidak beribadah, tidak bermuamalah kecuali berdasarkan dalil-dalil yang sahih, itu malah dituduh tidak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Tidak Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan dituduh mendirikan madhab sendiri. Ada madhab Wahabi. Madhab Wahabi. Sejak kapan ada madhab Wahabi itu? Sejak kapan? Coba. Siapa imamnya, siapa? Hah? Kok ada madhab Wahabi? Dan kemungkinan besar kalau kita melihat postingan-postingan dari Pak Nuruddin, memang Pak Nuruddin ini benar-benar simpatisan Syiah ya. Karena kalau kita melihat ya, perkataan dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro ya, Pak Profesor Ahmad Zahro di dalam sebuah videonya pernah menyatakan bahwa Wahabi itulah ya musuh bebuyutan Syiah. Jadi Wahabi itu musuh sama Syiah. Karena Wahabi jelas ya, menyatakan bahwa Al-Quran ini ya kitab yang sempurna, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, meyakini bahwa istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, Abu Bakar, Umar masuk surga. Tapi Syiah mengatakan apa? Mereka enggak masuk surga, mereka kafir. Mereka kafir. Aisyah finnar, Abu Bakar finnar, Umar finnar. Itu kalau menurut Syiah. Yang kata Nuruddin, Syiah itu sayapnya Islam. Syiah dan Sunni sayapnya Islam ya, coba dari sini saja sudah kelihatan belangsaknya pemahaman Pak Nuruddin itu sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya, mana mungkin lah Sunni yang menyatakan Aisyah radhiyallahu taala anha, Umar, Abu Bakar itu adalah orang-orang terbaik dalam Islam yang dijamin surga, sementara ya bisa berdampingan, berjalan bersamaan dengan Syiah yang mengatakan bahwa Aisyah, Umar, Abu Bakar itu finnar, kafir. Coba. Itu kalau akalnya waras nggak akan mungkin bisa berjalan bersamaan antara ya, Sunni dengan Syiah. Ya, kalau bisa berjalan bersamaan artinya ya sama. Sama. Antara Pak Nuruddin dengan Syiah ya sama. Ya, bisa berjalan bersamaan. Bisa menjadi sayap Islam. Ya. Karena yang namanya sayap kiri, sayap kanan, nggak akan mungkin sayap kiri ngajak ke belakang, ngajak mundur terbangnya, yang kanan ngajak ke depan. Ya kan nggak mungkin. Yang namanya berjalan bersamaan, ya kalau maju semua. Ya, kalau berjalan semua. Lah kalau jalannya Syiah jelas-jelas mengkafirkan istri Nabi, mengkafirkan para sahabat Nabi. Ya. Kok bisa mau jalan dengan orang yang memuliakan sahabat Nabi, memuliakan istri Nabi? Ya, kan aneh. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun sama orang Syiah nggak dianggap Nabi. Ini kan aneh.
Kalau bisa berjalan dengan sunni yang menganggap bahwa Nabi itu ya Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mulia. Malaikat Jibril nggak pernah salah, Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah salah. Kalau mengatakan Jibril salah menurunkan wahyu, itu kan artinya mengatakan Allah itu salah. Ya, Nuruddin, itu artinya mengatakan Allah itu salah. Lah apakah bisa orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyatakan bahwa Allah adalah zat yang sempurna, terbebas dari segala bentuk kesalahan, kekurangan, berjalan bersamaan dengan orang yang mengatakan Allah itu salah? Allah nggak becus ngurus urusan syariat Islam, nggak becus ngurus urusan agama, nggak becus ngurusin semua. Buktinya apa? Nurunkan wahyu saja salah. Ya, nurunkan wahyu saja salah. Jibril harusnya nyampaikan ke Ali, kok malah disampaikan ke Muhammad. Dan Allah kok diam, nggak menegur. Itu kan artinya Allah salah. Lah orang yang menyatakan Allah salah, kok bisa dikatakan menjadi sayap Islam? Dipikir coba. Ya. Aneh. Ya, sedangkan orang yang benar-benar menyempurnakan tauhid, berusaha untuk benar-benar menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, ya, berakidah sesuai dengan akidah Nabi Muhammad SAW, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, malah disebut bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kan error kaum muslimin. Ya. Dan tuduhan-tuduhan keji dari Nuruddin terhadap dakwah sunnah ya memang sangat luar biasa. Ya, disebutkan Wahabi yang mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan, mudah membid'ahkan. Ya. Padahal ya orang-orang Salafi bukan mudah membid'ahkan, mudah mengkafirkan, mudah mensyirikan, mudah menyesatkan. Ya. Itu bukan mudah-mudahan, bukan bermudah-mudahan untuk menyesatkan, mengkafirkan, ya, mensyirikan, membid'ahkan, bukan. Ya. Tapi ketika menyampaikan apakah itu syirik atau bukan, apakah itu bid'ah atau bukan, apakah itu kesesatan atau kebenaran, ya, mereka menyampaikan berdasarkan dalil. Berdasarkan dalil. Ya. Coba ada orang-orang yang ngalap barokah di kuburan, minta-minta di kuburan. Ya. Kalau tidak mau dikatakan syirik, ya, kalau mau dikatakan itu sunnah, sunnahnya siapa? Pernahkah Nabi Muhammad SAW, para sahabat mendatangi kuburan orang-orang yang mereka anggap soleh, yang sudah meninggal dunia, ya, kemudian mereka minta-minta di sana? Pernah? Nggak pernah. Bahkan ada kisah ditemukan sebuah ya jenazah yang ternyata jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel, di mana sebelumnya jenazah tersebut memang untuk ngalap barokah, tapi setelah ditemukan oleh para sahabat, ya, jenazah Nabi Daniel tersebut ya, dikuburkan di sebuah tempat yang tidak ada orang yang tahu. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang ngalap barokah lagi. Karena itu dilarang. Kalau memang itu disyariatkan, itu bagian dari sunnah, tentu kuburan Nabi Daniel itu ditampakkan kepada kaum muslimin, supaya kaum muslimin ngalap barokah. Ya, tapi nggak ada sejarahnya mereka mengalap barokah dengan kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh terdahulu. Bahkan bukan lagi dianggap, yang benar-benar soleh. Nabi loh, Nabi Daniel. Kurang soleh apa kalau Nabi? Tapi nggak ada mereka ya, mengalap barokah ke kuburan, itu nggak ada. Kemudian ketika orang-orang Salafi menyatakan sebuah amaliyah itu bid'ah atau bukan, ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Coba amaliyah-amaliyah yang dikerjakan oleh orang-orang yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, Isra Mi'raj, perayaan Maulid, ya, tahlilan kematian. Kalau tidak mau disebut bid'ah, apakah mau disebut sunnah? Kalau mau disebut sunnah, sunnahnya siapa? Pernah nggak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat? Pernah nggak? Ya. Kalau nggak pernah dikerjakan oleh para sahabat, kenapa dahulu mereka nggak mengerjakan? Coba, kenapa para sahabat, ya, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, kenapa nggak mengerjakan Maulid, nggak mengerjakan tahlilan, nggak mengerjakan perayaan Isra Mi'raj? Hah? Coba, kenapa mereka nggak mengerjakan? Padahal mereka mampu dan tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengerjakan amaliyah tersebut. Tapi mereka kenapa nggak mengerjakan? Kalau mereka tidak mengerjakan, padahal mereka mampu dan tidak ada penghalang bagi mereka untuk mengerjakan, artinya itu tidak disyariatkan.
Ya. Jadi bukan bermudah-mudahan untuk menyesatkan, mengkafirkan, ya, membedaahkan, bukan. Sesuai dengan tuntunan. Sesuatu yang di dalam syariat itu kesyirikan, ya disebut syirik. Sesuatu yang jelas-jelas bid'ah, ya disebut bid'ah. Ya kan gak mungkin orang-orang dari Aswaja sholat berjamaah di masjid disebut bid'ah. Kan gak mungkin. Ada orang-orang yang baca Al-Quran kemudian disebut bid'ah. Kan gak mungkin. Ada orang puasa Senin Kamis disebut bid'ah, sesat. Kan gak mungkin. Jadi orang-orang Salafi, orang-orang Wahabi itu bukan bermudah-mudahan, tapi mereka berbicara sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, mereka berusaha untuk mengajak kaum muslimin untuk berakidah, beribadah, bermuamalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ya, kalau Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, memerintahkan, mencontohkan, maka mereka kerjakan. Kalau tidak, untuk apa dikerjakan? Ya, syariat yang sudah ada saja sudah begitu banyak. Ya, kenapa harus membuat-buat syariat yang baru? Yang ada sudah jelas banyak. Sholat berjamaah di masjid itu pahalanya sangat luar biasa. Ibadah yang paling baik kata Nabi Muhammad SAW. Ya, sholat itu ibadah yang paling baik setelah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya yang seperti itu yang dibesar-besarkan. Ibadah yang seperti itu yang dibesar-besarkan. Tapi coba kita lihat orang-orang yang kata Pak Nuruddin Aswaja, Sufi. Ya, coba boleh dibuktikan. Ya, dimanapun tempatnya boleh dibuktikan. Masjid-masjid sepi dengan sholat berjamaah. Sepi. Padahal isinya orang-orang yang katanya Aswaja semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Coba kalau pas acara maulid, masjid sampai nggak muat-muat. Ya, dari yang tua sampai yang orok diajak semua untuk datang di acara maulid. Ya, acara Isra Mi'raj. Tapi coba sholat berjamaah, kiainya saja yang katanya tasawuf, ya, aliran tasawuf, yang katanya sufi, menjernihkan hati, tidak cinta kepada dunia. Coba ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka santai sambil ngisep. Hah? Sambil ngisep rokok. Itu yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hah? Orang gila jadi wali itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan kami akan coba buktikan kaum muslimin, ya. Yang kalau melihat video ini, ya, Pak Nuruddin ini bakal nangis kaum muslimin. Kalau dia sadar, kalau dia sehat, ya, kalau dia waras. Ya. Ketika Pak Nuruddin menuduh orang-orang Wahabi yang suka membedaahkan, mengkafirkan, menyesatkan dan sebagainya, padahal nggak ada bukti sama sekali ada orang-orang Wahabi yang begitu mudahnya menyesatkan, mengkafirkan, membid'ahkan seperti yang dituduhkan oleh Pak Nuruddin, ya. Sementara orang-orang yang beraliran katanya Aswaja, katanya Sufi, justru merekalah yang begitu mudah untuk, ya, mengkafirkan, menyesatkan, ya. Ini ada video dari Pak Idrus Romli, ya. Kita tahu Pak Idrus Romli itu jelas Aswaja, jelas Asy'ariyah Maturidiyah, jelas mengikuti tasawuf, jelas, ya. Tapi ketika ditanya bagaimana hukum sholat di belakang orang Wahabi, ya, hukumnya makruh, lebih baik sholat sendiri. Bahkan Pak Idrus Romli mengatakan haram hukumnya menyekolahkan anak di lembaga-lembaga orang-orang Wahabi, ya, di sekolah-sekolah Wahabi, di pondok-pondok pesantren Wahabi, haram hukumnya. Akan tetapi ketika orang-orang yang disebut Wahabi ditanya hal yang seperti itu, maka tidak akan kita temukan jawaban-jawaban yang seperti yang dijawab oleh Pak Idrus Romli, ya. Coba kita lihat dulu video dari Pak Idrus Romli. Ya, bagaimana kita yang ahli sunnah wal jamaah ini mensekolahkan anak ke pondok-pondoknya Salafi? Hukumnya haram. Gak boleh. Pertegas lagi, Ge. Jadi menyekolahkan anak-anak ke lembaga-lembaga di luar ahlus sunnah wal jamaah itu hukumnya haram. Yang sholat berjamaah imamnya Wahabi itu sah, tapi hukumnya makruh. Apakah dapat pahala berjamaah? Sebagian ulama bilang gak dapat pahala berjamaah. Nah, kaum muslimin, jelas ya, itu jawaban dari Pak Idrus Romli ketika ditanya bagaimana hukum sholat di belakang orang-orang yang disebut Wahabi, dan bagaimana hukumnya menyekolahkan anak di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh para asatid Salafi, ya.
Dan sekarang coba kita dengarkan bagaimana jawaban dari Asatidz Salafi ya, ketika ditanya bagaimana hukum sholat di belakang orang-orang ya yang katanya aswaja lah ya. Coba kita simak videonya. Macam mana kalau kita berimam di suatu masjid, kita solat berjemaah di suatu masjid yang imamnya ini melakukan amalan-amalan yang tak selari dengan sunnah Nabi SAW dan dia dilantik menjadi imam tetap. Adakah kita solat sendiri je atau tetap berjemaah? Ketika dia solat menjadi imam, solatnya ada tambahan tak? Kalau solat subuh jadi 3 rakaat, jangan berimam dengan dia. Kalau solat asar menjadi 5 rakaat, jangan berimam dengan dia. Kalau solat zuhur menjadi 3 rakaat, jangan berimam dengan dia. Tapi kalau solatnya rukuknya, takbiratul ihramnya semuanya sama, tak ada masalah. Kalau biasanya dia buat amalan-amalan tak selari dengan sunnah, biasanya selepas salam, dan mengikut imam itu mula daripada takbiratul ihram sampai salam, selepas tu up to you. Jadi tak ada alasan ini, oh kalau macam tu aku solat sendiri je lah, solat sendiri je di rumah daripada ikut imam yang tak selari dengan sunnah. Engkau solat di rumah tanpa berjemaah, itu pun kau dah melanggar sunnah Nabi SAW. Mengelak daripada berimam dengan imam yang tak selari dengan sunnah Nabi, dia pun juga buat benda yang tak selari dengan sunnah Nabi SAW. Jadi masuk keluar daripada lubang buaya, masuk ke sarang harimau. Allahu ta'ala alam bisawab. Nah kaum muslimin, dari jawaban dua ustadz ini ya, dari aswaja dan dari salafi ini ya, kita bisa menyimpulkan kaum muslimin, mana yang sebenarnya begitu mudah untuk menyesat-nyesatkan, mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, dan mana yang tidak ya. Dan mana yang benar-benar ahlu sunnah wal jamaah, mana yang ajarannya sangat lembut, sangat intoleran. Mudah-mudahan kita bisa membedakan mana yang dakwahnya sesuai dengan sunnah dan mana yang hanya mengklaim saja ya, dan mana orang-orang yang hanya mengklaim saja bahwa mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah ya. Padahal pemahamannya ya namanya bisa beriringan dengan Syiah ya, bisa beriringan dengan Syiah. Apakah orang-orang Syiah pantas disebut sebagai sayapnya Islam ya, sebagai sayap yang akan meninggikan syariat Islam, sementara Syiah itu jelas-jelas menentang syariat Islam ya. Mudah-mudahan bisa berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.